Selamat sore para tim dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang profil resiko pada PT Indofarma Tbk. Kelompok kami yang beranggotakan dari Kak Nabila, Kak Fidelia, dan dengan saya sendiri, Dewi. Next. Company profile atau identifikasi perusahaan. PT Indofarma merupakan perusahaan farmasi yang terkenal di Indonesia. Pada awalnya, INAF merupakan sebuah pabrik obat yang berdiri pada tahun 1918 dengan nama Pabrik Obat Manggarai. Pada tahun 1950, pabrik obat Manggarai ini diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Departemen Kesehatan. Pada tahun 1979, nama pabrik obat ini diubah menjadi di Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, PP Nomor 20 Tahun 1981, pemerintah menetapkan Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan menjadi Perseroan Umum Indonesia Farma atau Perum Indofarma. Selanjutnya, pada tahun 1996, status Badan Hukum Perum Indofarma diubah menjadi Perusahaan Persero. Identifikasi perusahaan. Pada perusahaan Indofarma ini memiliki 3 segmen kegiatan usaha yang dijalankan, yaitu segmen usaha obat-obatan, segmen usaha alat kesehatan, dan segmen pharmaceutical engineering. Segmen usaha obat. Pada segmen usaha obat ini, perusahaan tidak hanya memproduksi obat-obatan, tetapi juga memasarkan, mendistribusikan, dan juga menjual. Berikutnya, segmen usaha alat kesehatan dan produk lainnya. Perusahaan ini juga menjual alat-alat kesehatan yang dibutuhkan di rumah sakit, seperti contoh tempat tidur rumah sakit. Dan yang terakhir ada segmen pharmaceutical engineering. Pada segmen ini, perusahaan melakukan kegiatan penjualan dan pemeliharaan pada mesin pengemasan dengan nama Indomax. Next. Pendirian konteks risiko INAF. Next. Konteks internal. Kondisi internal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan manajemen risiko di Indofarma. Kondisi internal dalam PT Indofarma yaitu aspek keuangan dan strategi perusahaan. Dan ada juga konteks eksternal. Konteks eksternal merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penerapan manajemen risiko di Indofarma. Konteks eksternal dalam Indofarma yaitu ketersediaan bahan baku, supply and demand di pasar, dan nilai tukar. Next. Kriteria risiko. Next. Risk likelihood. Level pertama, probabilitas jarang kurang dari 20%. Level kedua, kemungkinan kecil dengan probabilitas 20 sampai dengan 40%. Level ketiga, kemungkinan sedang dengan probabilitas 40 sampai 60%. Level yang keempat, kemungkinan besar dengan probabilitas 60 sampai 80%. Dan yang terakhir, probabilitas hampir pasti dengan probabilitas 80 sampai 100%. Next. Risk severity. Dampak pertama, level pertama dengan dampak tidak signifikan. Yang level kedua dengan dampaknya kecil. Level ketiga dengan dampak sedang. Level keempat dengan dampak yang besar. Dan level yang terakhir, katastrofik atau dampaknya sangat fatal. Next. Risk Priority Number INAF. Risk kategori pertama dengan RPN 1-5 dengan risk type acceptable. Kategori yang kedua dengan RPN 6-11 dengan risk type supplementary issue.
Risk kategori yang ketiga dengan RPN 12-17 dengan risk type issue. Risk kategori yang keempat dengan RPN 18-25 dengan risk type unacceptable. Next. PT Indofarma Tbk Persero memiliki 14 risiko yang kelompok kami bagi menjadi 5 kategori, yaitu ada market risk yang disingkat menjadi MR, legal dan regulatory risk LR, operational risk OR, strategi risk SR, dan yang terakhir adalah financial risk FR. Pada tabel ini merupakan risiko-risiko yang dimiliki oleh PT Indofarma Tbk Persero yang langsung kami urutkan berdasarkan prioritas dari setiap risiko atau berdasarkan besarnya RPN yang dimiliki setiap risiko. Yang memiliki prioritas yang paling tinggi adalah risiko tindakan korupsi oleh pihak internal dan eksternal, dengan dampak reputasi perusahaan akan jelek dan menyebabkan susahnya mendapatkan kesempatan tender. Peluang terjadinya korupsi baik di internal maupun eksternal perusahaan memang ada, tetapi perusahaan tetap berkomitmen untuk menjalankan perusahaan secara bersih dan transparan, sehingga kemungkinan korupsi itu tetap tidak sering terjadi dalam kurun waktu yang besar. Sehingga kami menentukan L itu 2, S itu 5, dan RPN-nya menjadi 10. Lalu yang di urutan kedua ada risiko naik turunnya nilai tukar dan harga bahan baku, dengan dampak harga bahan baku produksi akan semakin meningkat. Perusahaan tidak bisa menebak bagaimana posisi nilai tukar antara mata uang dan harga bahan baku di pasar, sehingga kemungkinan terjadinya perubahan nilai tukar dan bahan baku di pasar sering terjadi, namun tidak terlalu sering, dan dampaknya pada perusahaan tidak selalu besar karena perusahaan bisa membuat patokan untuk harga bahan baku dan bisa melakukan hedging. Sehingga kami menentukan L itu 3, S itu 3, sehingga RPN-nya menjadi 9. Lalu yang di urutan ketiga ada perubahan suku bunga pasar yang masuk pada MR2, yang dampaknya adalah beban bunga perusahaan semakin meningkat. Perubahan suku bunga di pasar bukan kewenangan perusahaan, sehingga perusahaan tidak bisa mengontrol hal tersebut. Perubahan suku bunga di pasar juga tidak bisa dipastikan terjadi beberapa kali oleh perusahaan, karena perubahannya mengikuti perkembangan ekonomi makro. Sehingga kami menentukan L itu 3, S itu 3, dan RPN-nya menjadi 9. Urutan keempat ada kerusakan atau kegagalan pada produk, yang masuk pada risiko kategori OR3. Lalu dampaknya kerugian pada perusahaan. Ketika perusahaan meluncurkan produk baru yang tidak prospek, maka akan berdampak cukup parah pada perusahaan. Beberapa dampaknya adalah pemborosan dana dan pemborosan waktu yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan R&D. Frekuensi terjadinya kegagalan prospek terhitung cukup jarang. Sehingga kami menentukan L itu 2, S itu 4, dan RPN-nya menjadi 8. Urutan kelima ada risiko produk baru tidak dapat di-launching, yang masuk risk kategori SRS1 dengan dampak kerugian pada perusahaan. Salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan market share lebih di pasar adalah dengan meluncurkan produk baru. Sebelum meluncurkan produk baru, perusahaan harus melihat data-data sebelumnya bagaimana R&D, timeline, dan budget yang dianggarkan untuk peluncuran produk baru. Sehingga kami menentukan L itu 2, S itu 4, dan RPN-nya menjadi 8. Lalu urutan ke-6 ada risiko pengendalian persediaan barang yang tidak optimal. Masuk pada risiko kategori OR1 dengan dampaknya maintenance mesin produksi. Penerapan inventory perusahaan pada cabang-cabang sudah optimal, tetapi dalam pelaksanaannya masih terhambat beberapa faktor lain yang tidak dikendalikan seperti keterlambatannya barang akibat antrian lalu lintas, kecelakaan, kerusakan pada kendaraan yang frekuensinya cukup sering menandakan ada beberapa anak cabang yang mengalami kejadian yang sama, dan keterlambatan pengendalian barang menyebabkan hilangnya potensial profit perusahaan. Sehingga kami menentukan L-nya itu 3, S-nya itu 2, dan RPN-nya menjadi 6.
Lalu urutan ketujuh ada risiko terjadinya keterlambatan pembayaran pada supplier yang masuk kategori FS1 dengan dampak berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan. Risiko keterlambatan pembayaran adalah hal cukup sering terjadi di perusahaan manapun. Salah satu alasan mengapa perusahaan terlambat melakukan pembayaran adalah karena perusahaan harus menggunakan uang dana yang ada untuk keperluan operasional sehari-hari. Sehingga jika dilakukan pelunasan pembayaran terlebih dahulu, maka dikhawatirkan akan menghambat operasional perusahaan. Sehingga kami menentukan L-nya itu 2, S-nya itu 3, dan RPN-nya menjadi 6. Lalu urutan ke-8 ada risiko kemungkinan terjadinya daya tawar rendah terhadap bahan baku yang masuk pada kategori FS2 dengan dampak harga bahan baku yang didapatkan tinggi dan berpengaruh terhadap HPP. Ada saatnya di mana bahan baku yang akan digunakan oleh perusahaan memiliki harga yang tinggi dan tidak ada pilihan lain selain menggunakan bahan baku tersebut. Terpaksa perusahaan harus mengeluarkan dana yang lebih untuk mendapatkan bahan baku tersebut sehingga akan berpengaruh pada cash flow perusahaan. Sehingga akan menentukan L-nya itu 2, S-nya itu 3, dan RPN-nya menjadi 6. Lalu yang ke-9 ada risiko bencana alam yang masuk pada risiko kategori OR4 yang dampaknya adalah kerugian terhadap aktivitas operasional perusahaan. Bencana alam tidak dapat diprediksi kapan datangnya, namun pasti setiap usaha akan memiliki risiko bencana alam. Kerugian yang disebabkan oleh bencana alam berpotensi menyebabkan perusahaan terhambat dalam melakukan proses operasionalnya. Sehingga menentukan L-nya itu 1, S-nya itu 5, RPN-nya menjadi 5. Lalu pada urutan ke-10 ada risiko aturan pemerintah yang berkaitan dengan impor bahan baku, yang masuk pada risiko kategori LR2 yang dampaknya pemerintah dapat mencabut izin perusahaan. Regulasi impor bahan baku 100% bukan kewenangan perusahaan dan kebijakan impor bisa kapan saja terjadi. Normalnya kebijakan berganti saat terjadinya pergantian kabinet kerja pemerintahan sehingga frekuensi terjadinya sangat jarang terjadi. Jika terjadi akan memberikan dampak besar pada perusahaan di awal karena harus melakukan penyesuaian dengan regulasi yang baru. Sehingga kami menentukan L-nya itu 1, S-nya itu 4, dan RPN-nya menjadi 4. Yang ke-11 ada risiko kemungkinan keterlambatan penelitian produk baru yang masuk kategori SR2 dengan dampaknya kehilangan peluang untuk mendapatkan market share. Rencana strategi perusahaan tidak selamanya akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Adanya beberapa hambatan yang menyebabkan tidak berjalannya rencana untuk melalui R&D. Sehingga kami menentukan L-nya itu 1, S-nya itu 4, dan RPN-nya menjadi 4. Lalu yang ke-12 ada risiko kemunduran target, peluncuran produk baru terkait lead time penelitian yang panjang, masuk pada kategori risk SR3 dan dampaknya kehilangan peluang untuk mendapatkan market share. Penelitian yang dilakukan oleh tim R&D mungkin memerlukan lebih panjang untuk memberikan final produk yang lebih matang dan meminimalisir kegagalan produk. Sehingga kami menentukan L-nya itu 1, S-nya itu 4, dan RPN-nya menjadi 4. Lalu yang ke-13 ada risiko kemungkinan terjadinya keterlambatan penyusunan dan pengesahan RKAP. Dengan risk kategori SR4, dengan dampak aktivitas operasional tertunda akibat keterlambatan penyusunan dan pengesahan RKAP. Penyusunan dan pengesahan RKAP juga merupakan salah satu risiko strategi. Semakin lama disahkan, maka perusahaan akan berpotensi kehilangan market risk dan juga menurunnya profit karena waktu terbuang sia-sia untuk menunggu pengesahan RKAP. Sehingga kami menentukan L-nya itu 1, S-nya itu 4, dan RPN-nya menjadi 4. Yang terakhir ada maintenance mesin produksi OR2 yang dampaknya terhambatnya proses produksi. Semua mesin industri dimiliki perusahaan pastinya sudah memiliki jadwal untuk maintenance. Terkadang karena alasan maintenance, ada beberapa kegiatan produksi yang terpaksa harus dihentikan karena akan sangat membantu jika perusahaan memiliki beberapa mesin dengan jadwal maintenance yang berbeda, sehingga tidak perlu menunda beberapa aktivitas produksi.
Sehingga kami menentukan L-nya itu 2, S-nya itu 2, dan RPN-nya menjadi 2. Sehingga RPN yang paling kecil itu adalah 2. Selanjutnya adalah matriks risiko sebelum pengolahan. Yang pada tabel hijau tua merupakan risiko acceptable, yaitu ada OR2. Yang ada hijau muda itu risiko supplementary issue, ada OR3, OR1, MR1, MR2, FH1, FS2, LR2, SR2, SR3, dan SR4. Lalu yang di kolomnya warna kuning itu merupakan risiko tipe issue, ada SR1, LR1, dan OR4. Sedangkan yang tabel warna merah itu merupakan unacceptable, sedangkan risiko perusahaan tidak ada yang unacceptable. Selanjutnya adalah risk evaluation berdasarkan matriks pengelolaan berdasarkan matriks sebelum dilakukan pengelolaan resiko. Next. Untuk market risk 1 yaitu bisa dilakukan transfer resiko yaitu dengan cara hedging nilai tukar, mata uang, dan perjanjian jual beli bahan baku dengan harga tertentu. Untuk MR2 yaitu dilakukan sama seperti MR1 dilakukan hedging yaitu dengan cara melakukan forward rate agreement dan interest rate swap untuk menghindari perubahan suku bunga pasar. Untuk LR1 dilakukan mitigasi yaitu dengan cara memperkuat pengawasan dan menyusun SOP atas semua kegiatan. Untuk LR2 yang merupakan supplementary issue tidak ada tindakan resiko karena regulasi merupakan ranah pemerintah sehingga yang bisa dilakukan oleh perusahaan hanya menyesuaikan dengan regulasi yang baru. OR1 dilakukan mitigasi yaitu dengan cara pembenahan sistem inventory perusahaan. Untuk OR2, maintenance mesin produksi dilakukan mitigasi dengan cara melakukan maintenance mesin secara bergantian agar tidak semua mesin melakukan maintenance dalam waktu yang bersamaan. Untuk OR3 dilakukan mitigasi yaitu melakukan perhitungan BEP dan cost benefit. Next. Bencana alam yaitu dilakukan mitigasi dan transfer. Untuk mitigasi membangun lokasi pabrik yang jauh dari laut, gunung, dan tempat yang sekiranya memiliki minimal kerusakan jika terjadi gempa. Sedangkan transfer, kerugiannya diasuransikan. Untuk strategi risk 1 yaitu dilakukan mitigasi dengan cara review progress research development secara berkala. Jika terdapat indikasi gagal launching, maka segera dihentikan. Untuk strategi risk 2 yaitu dilakukan transfer dengan cara bekerja sama dengan R&D di luar perusahaan. Untuk strategi risk 3 dilakukan mitigasi dengan cara melakukan perhitungan waktu lebih matang lagi dilihat dari data historisnya. Untuk strategi risk 4 dilakukan mitigasi yaitu semua unit perusahaan untuk mematuhi aturan RKAP. Untuk financial risk 1 dilakukan mitigasi yaitu membuat proyeksi cash flow sebelum melakukan pemesanan pada supplier untuk menghindari terjadinya keterlambatan pembayaran. Untuk financial risk 2 yaitu dilakukan mitigasi dengan cara mencari supplier lain dengan daya tawar yang lebih tinggi. Next. RPN baru setelah pengelolaan, market risk 1 memiliki RPN 3, market risk 2 mempunyai RPN 3, legal risk 1 memiliki RPN baru 5, legal risk 2 memiliki RPN baru 4, operational risk 1 memiliki RPN baru 2, OR2 memiliki RPN baru 2, OR3 memiliki RPN baru 3, OR4 memiliki RPN baru 5, SR1 memiliki RPN baru 3. Next. SR2 memiliki RPN baru 2, SR3 memiliki RPN baru 2, SR4 memiliki RPN baru 2, FS1 memiliki RPN baru 4, FS2 memiliki RPN baru 2. Next. Sehingga jika
Setelah dilakukan pengelolaan resiko, maka matriksnya akan terlihat banyak resiko-resiko yang masuk kategori acceptable dan kategori acceptable jika dilakukan mitigasi, kecuali untuk OR4 dan LR1, di mana yang masih berada di kotak berwarna kuning, yang artinya bisa diterima jika dilakukan mitigasi. Probabilitasnya menurun, yang sebelumnya 2 menjadi 1, tetapi dampaknya tetap sama. Next. Kesimpulannya adalah seluruh risiko yang dimiliki oleh INAF dapat dilakukan mitigasi atau transfer sehingga risiko yang dikeluarkan akan lebih sedikit dan perusahaan perlu melakukan persiapan untuk mencegah terjadinya dampak dari risiko tersebut. Sekian dan terima kasih.